Ya ini sedikit cerita tentang masa lalu saya. Saya background dari accounting, saya lama di kantor akuntan publik, saya lama di perusahaan sebagai internal audit. Saya pernah kerja sama dengan artinya suka puasa, suka melek, bela dirinya kuat kan gitu ya kan. Nah ini ya, jadi terapi ini juga tadi sudah saya sampaikan kan dalam ini. Jadi terapi ini saya putuskan 10 menit. Nah yang diterapi kalau one by one ini mereka tutup mata. Kenapa? Karena saya tidak tahu mereka itu peka apa tidak. Karena kalau tutup mata begini, saya terapi itu kalau dia fokus akan terasa getaran, dia bisa cerita. Tapi bagi mereka yang sudah peka, walaupun buka mata gini, tak terapi saya iki yo, ya wis, itu langsung kerenyang gitu. Ya. Dan Terus itu ya. Dengan terapi Kisesa ini, dengan nama Kisesa ini, saya juga mendapatkan satu informasi yang sekelas spiritual besar pun mungkin saya menyebut nama besar spiritual Ki Joko Bodo sampai mengenal Kisesa dengan Ki Sabdo ini. Ya. Weh, seperti apa ceritanya Ki? Ya, jadi ya tadi saya tahun 2000 sampai 2001 saya buat film Gajah Mada. Naskahnya ada teman-teman di Jakarta yang bawa, tapi yang buat naskah itu sudah meninggal, Mas Reni, Mas Mada. Terus kemudian saya ya itu galau ya kan, 2001 saya buat film galau, hasilnya kan karena bangkrut habis ratusan juta. Nah, pada saat kegalauan itu tidak makan karena tidak ada yang dimakan, dan saya sering berpikir sendirian, datanglah yang Bromo Kumoro. Setelah itu kami bergerak dengan saudara buat klinik salon, kemudian berkembang sampai menjadi klinik kecantikan itu 2002 itu sampai 2012 sampai 2017 saya pegang herbalnya Hamengkubuwono ke-10, masakan herbal cabang Mojokerto. Baru 2017 saya betul-betul tidak bekerja, saya off. Ini juga berbicara jauh ya kan, sedikit metafisika ya kan. Betul. Yang bilang artinya saya ini suruh mengembangkan Kisesa ini kok masih kerja aja kan gitu, masa ada waktu. Akhirnya saya komunikasi saya ini berbicara believe it or not ya kan. Yang bilang kalau saya keluar dari kerjaan yang saya mengembangkan Kisesa, dapat uang dari mana keluarga saya? Yang jawab ya kan, ini bahasa metafisika ini ya kan, mosok buduh sing ngongkon kan gitu. Masa buduhnya orang yang mosok wong sing nyuruh ini nggak punya solusi kan gitu. Nah setelah itu saya buka pelatihan. Jadi saya kalau terapi itu saya selalu tidak pernah bayar, datang pun berkali-kali. Tapi kalau belajar, nah mungkin saya mau coba kontribusi hubungan mutualisme ya kan. Ya. Artinya kontribusi itu ya saya memberikan ilmu yang sekali belajar untuk selamanya kan gitu ya kan. Dan saya juga bisa menikmati kontribusi yang dia berikan kepada saya. Selama ini itu yang terjadi, bahkan sampai saya buat sertifikat yang kopnya itu Padepokan Suryo Kalman Ki Sabdo. Cuma dari 2000 orang itu seperti Mas Gofan ada sertifikatnya ya. Nah ini Mas Gofan ini juga sudah Kisesa sudah lama gitu. Jadi sekali lagi waktu itu ketika saya sudah tidak bekerja 2017, saya ini sudah bebas kan gitu. Akhirnya saya berkenalan dengan Ki Joko Bodo. Saya ke sana kan gitu. Sampai di sana Ki Joko Bodo buat sekolah metafisika, mengadakan sarasean. Nah, ini kebetulan kenal Mbak Roro ini, ada Mbak Roro Ayu Pinggit ini nama Facebooknya. Ini juga kenalnya di Ki Joko Bodo. Waktu itu beliau dari Bali langsung ke Ki Joko Bodo. Saya udah di sana hampir 3 harian. Jadi Ki Joko Bodo itu sekilas, sehingga karena saya di situ ya nggak cukup lama. Kalau ke rumah Ki Joko Bodo itu 2 minggu baru pulang, karena saya udah nggak kerja kan gitu. Akhirnya akrab, Mbak Roro juga akrab pernah. Jadi Ki Joko Bodo itu sejak rambutnya dipotong itu jarang terima pasien, tapi kalau ada pasien yang ngobati ya semua orang yang standby di situ, termasuk Mbak Roro ini, siapa saja yang di situ. Memang Ki Joko Bodo sudah tidak ngobati, fokus di agama. Memang subuh sudah subuhan ya kan, kalau udah sholat semua ditinggal kan gitu. Karena para spiritual ini kebanyakan ada yang
aliran kejawen, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam kan gitu, ada yang Islami. Tapi Ki Joko Bodo ketika waktunya sholat, dia tinggalkan semua teman-teman, dia sholat. Ini Ki Joko Bodo, rambutnya pendek. Dan kalau ada pasien tetap diterima. Saya tahu sendiri kalau pasiennya itu ya mercy apa gitu ya kan. Ya, tapi yang ngobati bukan Ki Joko Bodo lagi, tapi siapa-siapa yang ada di situ. Nanti otomatis ada hubungan mutualisme, saling menguntungkan gitu. Menguntungkan. Itu Ki Joko Bodo. Wah. Pernah saya datangkan ke sini Mojokerto 2 kali. Pernah waktu ke Surabaya melihat ada gereja-gereja kena bom itu, beliau langsung datang, langsung turun di stasiun, saya jemput dari Mojokerto, saya antar kemana-mana lah. Jadi akrab sampai sekarang, tiap hari Mbak Roro juga sama saya dihubungi supaya kalau ada ke Jakarta siapa mampir ke rumah Ki Joko Bodo. Ke Gubuk Wong Sinting. Ya, Gubuk Wong Sinting. Tapi kebanyakan para apa dia? Spiritual, yang dikatakan spiritual kok banyak menamakan gubuk ini sebenarnya apa ada suatu makna atau ada apa gitu sebenarnya? ya. Kalau saya ini kalau dinamakan Padepokan memang suratnya izinnya Padepokan. Padepokan. Tetapi karena bangunan ini ala kadarnya, kalau dibuat nama Padepokan, Pak, ini untuk saya pribadi waktu itu ya. Itu kurang pantas itu. Kecuali kalau saya sedang bangun punya uang, beli tanah yang luas, bangun bangunan yang representatif, rumah gebyok, lalu saya namakan Padepokan. Nah, kemudian karena bangunan sederhana, jadi kita namakan gubuk. Ya. Itu istilahnya untuk sederhana. Tapi ketika orang datang ke sini, ini bukan gubuk ini Ki, ini rumah dari gedek tapi kecil kan gitu. Bukan, kalau gubuk kan seperti konotasinya itu seperti orang di sawah kan ada. Sawah Ya. yang santai. Nah, ini Ki ngomong-ngomong, boleh nggak Ki kita ngerasain energi sedikit kisah dari Ki Sabdo, dari untuk teman-teman yang nanti lihat channel ini, wah ternyata kisah seperti ini kita juga merasakan energi kisah ini seperti ini. Ya. Jadi ini berapa orang kita terapi bersama-sama. Jadi tangannya posisi begini semua ya, minta tolong ya. Ini Ya. gini kawan. Dibuka ya, kalau ditutup terbuka ke atas. Nah, nanti panjenengan boleh tutup mata, boleh buka mata. Ketika saya mulai terapi, nanti beberapa detik itu yang peka akan merasakan ada getaran masuk. Nah, ketika itu panjenengan yang ada di belakang, kalau sudah ada getaran masuk, jangan ngacung kan gitu. Nah, kalau udah ngacung, panjenengan yang cerita, oh udah masuk 1, masuk 2. Sehingga nanti ketika saya besarkan, nanti yang merasa dibesarkan juga ngacung, jangan nyampaikan. Karena kamera ini tidak kepada beliau-beliau kan gitu. Siap. Hanya panjenengan yang melihat. Ya. Oke. Jadi Siap. saya lihat dulu, ini jamnya. Oke ya, tutup mata, saya terapi ya. Ini terapi kisah Oke. saya seperti ini guys. Ya, tutup mata. Saya mulai terapi. Nanti panjenengan yang kalau sudah sudah ini ada yang ngacung berarti sudah masuk. Terus nanti kalau sudah selesai saya besarkan ya kan. Kalau merasa dibesarkan ada pembesaran, ngacung kan gitu. Oke ya, mulai ya. Sekarang kita terapi ya. Sampaikan di kamera berapa orang? Udah 2 orang yang kerasa, Udah 2 orang yang ini yang udah 2 orang yang kerasa. energinya udah masuk. Ini coba itu ya kan? Nah, Ya, belakang ini belakang. ya. Baru beberapa detik ya kan udah terasa. Ya. Oke, sekarang saya besarkan. Kalau panjenengan merasa ada pembesaran, maksudnya pembesaran itu keranjang di telapak, nanti keranjangnya bertambah, atau di punggung tambah panas, angetnya tambah panas, monggo ngacung ya. Sekarang saya besarkan ya, monggo, saya rasakan ya. Ya, masih pembesaran. Ini proses pembesaran Saya rasakan ya, energi. Ya di punggung. Monggo yang bisa komen seperti gimana pembesaran. Nah, pembesaran gimana? Saya merasakan ada suatu energi kayak listrik
Ya. Itu pertama kali di tangan tadi yang pertama, Ya. terus ke kaki. Ya. Terus begitu Ki Sabdo tadi membesarkan energi, saya terasa mulai di punggung, Ya. dari tulang ekor belakang ini sampai Ya. ke atas. Jadi Ya. di tulang ekor tulang belakang. Ya, mungkin yang lain Mas agar ini untuk ini yang belakang. Monggo silakan. Namanya, Mbah? Namanya Mbah? Saya Bapak Usman yang di power dibesarkan masuk dari punggung langsung ke tangan kanan. Ya. Langsung ke tangan kanan dari Tangan punggung kanan. menyalur. Oh, menyalur langsung panas dan seperti setrum, Langsung seperti setrum, listrik, seperti listrik, kerenyang. kerenyang-kerenyang. Tangan seakan-akan bisa besar seperti Kayak tersetrum, sedot. Iya, iya. Nah, Mungkin Mas Gofan gimana? Rasanya Mas Gofan? monggo Mas Gofar. Rasa panas di tangan. Hah? Rasa panas di tangan mengalir ke tubuh. Iya. Ini Mbak Roro ini yang tadi disebut-sebut. Nah, ini beliaunya Mbak Roro. Ya. Rahayu. Ada sedikit komentar tentang terapi ini, Mbak Roro gitu. Energi yang dirasakan semakin membesar, jadi masuk melalui ubun-ubun langsungnya, melalui ubun-ubun terasa hangat seperti percikan-percikan sinar yang hangat, langsung menyalur ke kedua tangan, telapak tangan, seperti seolah-olah tangan langsung mengeluarkan sebuah cakra. Kalau bisa sampai maksimal menerima energi kesesa, maka titik cakra tangannya akan mengeluarkan seperti ada senjata yang akan berputar. Wah, seperti itu. Luar biasa sekali energi Kisesa ini. Nah, gimana tanggapan dari Ki Garang? Ada yang dirasakan? Tangan getar. Tangan bergetar. Setelah dibesarkan, Kita besarkan gimana? tangannya membesar. Membesar. Kan, gitu. Iya. Terus untuk di punggung, bagian Di- punggung, sekujur tubuh ada yang dirasakan? Apa? Sama tangan. Oh iya, jadi memang energi Kisesa itu ada yang belum terbiasa, ada yang belum peka. Nanti di terapi Kisesa 3-4 kali itu langsung energi udah langsung merasakan ke seluruh tubuh gitu. Ya, Merasakan seluruh tubuh. iya. Jadi seperti itu cara terapi energi Kisesa. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, di Indonesia berada, jadi istilahnya energi Kisesa ini sangat membantu sekali untuk semua penyakit, baik yang medis maupun non medis dan Fisik maupun psikis. fisik maupun psikis. Jadi menurut kita semua mungkin di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sedikit sakit nggak harus ke dokter gitu ya, Ya. bisa mengobati diri sendiri dengan cara salah satunya ini energi Kisesa ini. Ya. Dengan bersemedi gitu ya, Ya. dengan bersemedi mengobati diri sendiri, dan ada seperti tadi yang disampaikan beliau-beliau yang merasakan energi tersebut. Ini sekarang pelatihan. Nah, ini sekarang pelatihan Uji coba. Uji coba. Nah, ya jadi di kamera ke sini, ya kan, luruskan ke sini ya kan, itu belum. Ya. Nah, jadi begini, kami menterapi baik one by one maupun kolektif itu sekitar 10 menit. Kami memberikan pelatihan agar seseorang yang kami latih ini bisa dijuluki atau sudah bisa bergelar menjadi Master Kisesa. Untuk menjadi Master Kisesa, saya melakukan suatu pelatihan kepada siapapun, walaupun dia tidak pernah mengenal dunia metafisika, tidak pernah mengenal dunia apapun, ya kan? Itu kalau kita latih, ada orang bilang aku bakat atau enggak, itu bisa aja. Walaupun dia tidak berbakat, kalau dilatih, yang melatih sementara ini saya, Kisesa, Kisabdo, ini hanya 10 menit, yang bersangkutan ini langsung bisa seperti yang saya bisa, mereka bisa. Jadi manfaatnya banyak, di samping untuk terapi, ya kan, memunculkan inner beauty, ya, untuk pelangsingan ibu-ibu, misalkan untuk meningkatkan vibrasi, ya, untuk kegemukan, untuk banyak hal ya, ya. Memang terkenanya terapi aja. Pernah saya terapi di Sampang dari Mojokerto, dia mau operasi itu saya putar babynya lewat terapi itu bergerak berputar sendiri.
yang pada mulanya kepala di atas kaki di bawah itu dalam waktu 7 detik, 7 menit itu langsung berputar dan kepala di bawah sehingga dia datang ke bidan langsung melahirkan tanpa operasi. Tanpa apa? Ya. Luar biasa. Jadi kalau sun terapi 10 menit, pelatihan juga 10 menit. Nah, pelatihan ini bisa one by one, bisa kolektif, ya kan? Artinya kolektif ini tidak harus one by one seperti tadi terapi, ya kan? Terapi ini kalau menurut logika, kalau saya mengeluarkan energi 100%, maka jika yang saya terapi itu 5 orang, berarti kan logikanya masing-masing dapat 20%. Tetapi kisah saya tidak. Ada sudah diprogram, kisah saya ini sudah diprogram bahwa kalau nerapi 1 orang itu terima 100%, nerapi 2 orang ya masing-masing 100%, nerapi 10 orang ya masing-masing 100%. Jadi tidak bisa dilogikakan. Dan energi besarnya sama gitu. Nah, ini Bapak namanya siapa, Pak? Eko Susanto. Wah, ini. Ya, Eko Susanto. Kalau pelatihan menjadi Kisesa ini, menjadi master Kisesa, ini biasanya 10 menit. Baik one by one, berdua, 10 orang, 100 orang pun, 200 orang pun, itu juga sama, pelatihannya itu 10 menit. Tetapi untuk kali ini, kita salaman aja. Ya, salaman, ya. Panjenengan sekarang istilah Islamnya dibaiat, ya kan? Dibaiat. Ya. Betul. Panjenengan mulai setelah salaman ini menjadi master Kisesa dan bisa mengobati semua orang berada di sini. Mari kita buktikan. Tidak pernah mengenal Kisesa kan, baru kali ini kan? Ya udah, mulai sekarang panjenengan menjadi master Kisesa, bisa mengobati semua orang. Monggo kita buktikan, nggih? Siap. Oke, mulai. Nah, sekarang Bapak ngobati. Bapak gini, Pak. Nah, ini semua begini ya. Tadi waktu saya terapi kan kalau ada getaran masuk kan ngacung. Setelah dibesarkan kan nanti ngacung lagi ya kan. Sekarang Bapak ini Pak siapa Pak? Pak Eko Susanto. Pak Eko Susanto ini sekarang sudah master Kisesa dengan cara singkat ya, dengan cara. Tetapi pelatihan menjadi master Kisesa itu harus 10 menit. Ya ini kan karena kita ini di shoot ya sama teman-teman ini, balik nggak usah 10 menit. Ini langsung di salaman aja. Sekarang dipraktekkan Pak bahwa Pak Eko Susanto ini bisa mengobati semua orang ada di sini. Okay? Semua merasakan, Bapak katakan dalam hati ya kan. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Mulai sekarang saya niatkan menterapi semua orang yang berada di gubuk ini agar semua penyakit yang diderita sembuh, baik medis, non medis, fisik atau psikis. Udah Bapak diam aja, tidak usah ngomong lagi. Udah sekarang teman-teman, Bapak katakan lagi Pak, saya besarkan 1 miliar kali lipat. Udah. Sekarang siapa di syuting ini teman-teman yang sudah masuk energinya? Ya. Siapa lagi ngacung ya? Belakang, ya kan? Ini, sebelah sini. Ya, Mbak Roro ya. Nah ini Bapak sana yang ya, Abah Usman sana. Ya. Jadi ini bukan main, ini belum 1 menit ya, udah kerasa ya. Nah sekarang lagi ya, ini Bapak katakan lagi. Saya besarkan lagi 1 miliar kali lipat. Dalam hati Pak. Nah udah. Yang dibesarkan terasa membesar gimana? Siapa ngacung? Saya mulai di kepala. Ya. Di kepala ini turun ke bawah.